Sudah Pak, sudah muncul Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Aduh, dan luar biasa nih semangat kelompok sudah menampilkan PPT-nya nih Bapak Ibu. Kelompok 1 ya Bapak Ibu ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Karena jaringan nggak bagus, Bu. Jadi takutnya nanti pas kita mau masuk, malah Tidak bisa ya, Pak ya? Takutnya nanti, Bu. Ya. Oke. Kita coba jawab. Ya, tidak apa. Baik Bapak Ibu, karena masih 22, kita tunggu 3 menit lagi. Kalau sudah masuk, kalau sudah pukul 8.05, nanti langsung kita mulai ya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa PPT-nya seperti ini aja, tidak usah ditutup. Baik, Bu. Kasih, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai saja Bapak Ibu. Di waktu saya di sini sudah pukul 8.05. Alhamdulillah yang sudah tergabung ke web sudah 25 orang. Baik Bapak dan Ibu, selamat pagi semua. Alhamdulillah pagi ini kita masih bisa bertemu di ruang virtual melaksanakan perkuliahan Bahasa Indonesia. Nah, baik Bapak Ibu, hari ini materi kita berkaitan dengan modul 2. Nah, di mana di modul 2 ini membahas materi terkait dengan pemerolehan bahasa anak. Di dalam modul ini ada 2 KB. Yang pertama yaitu menguraikan konsep, teori, tahap, dan strategi pemerolehan bahasa pertama. Yang kedua adalah memaparkan konsep, teori, dan strategi pemerolehan bahasa kedua. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah Bapak Ibu nanti mampu membedakan antara pemerolehan bahasa pertama, pemerolehan bahasa kedua. Kemudian Bapak Ibu mampu menjelaskan teori yang mendasari pemerolehan bahasa pertama tersebut dan bahasa kedua. Nah, kemudian menjelaskan pemerolehan bahasa anak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta strategi pemerolehan bahasa. Nah, itu topik bahasan kita pada pagi hari ini Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, untuk mengefektifkan waktu kita sudah berbagi tugas ya Bapak Ibu, di kelompok juga sudah ada sudah menyiapkan materi pemerolehan bahasa ini. Kepada Bapak Ibu, sebelum saya menyerahkan kepada kelompok, apakah ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Pas, Bu, pas.
Oke, pas. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung saja kepada pembahasan materi. Saya langsung serahkan kepada kelompok. Saya silakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Legiel Fitra sudah memberikan waktu kepada kami kelompok 1 sebagai penyaji materi kita pada pagi hari ini. Baik, selamat pagi semuanya teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang hari ini akan membawakan materi kita hari ini sesuai yang disampaikan oleh Ibu Tutor tadi, yaitu modul 2 terdiri dari 2 KB. Yang KB pertama itu pemerolehan bahasa pertama, dan berikutnya nanti pemerolehan bahasa kedua. Baik, langsung saja perkenalan dari kami. Ya, saya sendiri Januari, ya Pak Januari, dan di kelompok kami ada Bu Nel Fitri, Bu Ria, dan nanti juga ada Bu Friska. Langsung saja untuk slide pertama atau KB pertama ini saya serahkan kepada Ibu Nel. Silakan Bu Nel. Ya, makasih Pak Jam. Baiklah, Ibu-ibu dan Bu Tutor, saya akan membacakan PPT modul saya, Bu, terdiri dari KB1 dan KB2. Next, Pak. Dan pemerolehan hasil adalah proses pemilihan kemampuan berbahasa secara alami. Pemilihan bahasa memiliki karakteristik berikut. 1. Berjalan secara spontan, terjadi dalam situasi informal. 3. Berlangsung secara terus-menerus. 4. Diperoleh secara lisan. Naik Pak Januari. Pemilihan bahasa melibatkan 2 kemampuan, yaitu naik Pak. 1. Kemampuan reseptif, yaitu menerima, menyerap, dan memahami tutor orang lain. 2. Kemampuan produktif, yaitu kemampuan mengekspresikan diri, menanggapi rangsang bahasa yang disampaikan orang lain. Next, Pak. Bahasa pertama atau BI adalah bahasa yang pertama kali dipelajari dan dikuasai oleh anak. Next, Pak. B. Pemerolehan bahasa. 1. Pandangan nativisme, yaitu yang lahir telah dilengkapi dengan kemampuan bawaan untuk dapat berbahasa. 2. Pandangan behavioristis, yaitu penguasaan bahasa yang diperoleh dari lingkungan. 3. Pandangan kognitif, yaitu penguasaan bahasa ditentukan oleh daya kognitifnya. Next, Pak. D. Faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa. 1. Biologis atau otak atau sistem syarat alat dengan dan alat ucap. 2. Lingkungan sosial atau sistem pendukung. 3. Inteligensia atau kemampuan seseorang dalam bernalar dan berpikir. 4. Motivasi atau adanya kebutuhan dasar. Next, Pak. Strategi pemerolehan bahasa. 1. Mengingat. 2. Meniru. 3. Mengalami langsung. 4. Bermain. 5. Penyederhanaan. Next. Tahap-tahap pemerolehan bahasa. 1. Tahap linguistik atau bunyi bahasa yang dihasilkan, yaitu bunyi vokal dari kandungan sampai 12 bulan. 2. Tahap 1 kata atau holog prasisi usia 12 sampai 18 bulan. Naik, Pak. Tahap 2 kata usia 18 sampai 24 bulan. 4. Tahap telegrafis, anak menghasilkan ujaran dalam bentuk kalimat-kalimat pendek usia 2 sampai
tahun. Naik, Pak. Oke, baik Bu Nel. Nanti akan dilanjutkan oleh Bu Ria di KB2. Silakan Bu Ria. Baik, terima kasih Pak Andi. KB2 perolehan bahasa kedua. Lanjut Pak. Pengertian dan cara memperoleh bahasa kedua. Dalam memperoleh bahasa kedua banyak cara yang dilakukan, yaitu secara alamiah serta terpimpin. Yang dimaksud dengan alamiah terpimpin adalah melakukan dengan melalui pembelajaran baik di sekolah maupun kursus dan les. Mempelajari atau baku. Sementara itu, memperoleh bahasa kedua secara alamiah dilakukan secara spontan, sehingga anak bisa memiliki beberapa bahasa pertama dan juga beberapa bahasa kedua. B. Teori pemerolehan bahasa kedua. 1. Model akulturasi adalah proses adaptasi atau penyesuaian dengan kebudayaan baru. Lanjut, Pak. Faktor-faktor menentukan jarak sosial antara bahasa satu dan bahasa kedua. Yang pertama, kesamaan derajat sosial. 2. Timbulnya keinginan asimilasi. 3. Saling terlibatnya antara dua bahasa. 3. Kelompok belajar. 4. Kesesuaian budaya. 5. Saling memiliki sikap positif. 6. Lama tidaknya bersimilasi antara bahasa. Lanjut, Pak. 2. Teori akomodasi adalah menyatakan bahwa hubungan masyarakat bahasa satu dan bahasa dua dalam berinteraksi sangat menentukan memperoleh bahasa kedua. Faktor-faktornya: A. Anggapan pembelajaran bahasa dua bahwa dirinya merupakan bagian dari masyarakat bahasa. 2. Tidak memandang rendah kelompok masyarakat bahasa dua. Persepsi pembelajaran tentang pentingnya eknologitis terbuka dan tidak ketat. Pembelajaran bahasa satu mengidentifikasikan diri sama kuat dan memuaskan dengan bahasa. 3. Teori wacana adalah menekankan pentingnya pembelajaran bahasa kedua, menemukan makna bahasa melalui keterlibatannya dalam komunikasi. 4. Model monitor adalah proses konstruksi kreatif dalam bahasa. Model monitor ini memiliki 5 hipotesis, yaitu hipotesis perolehan pembelajaran, 2 hipotesis urutan alamiah, 3 hipotesis monitor, 4 hipotesis masukan, 5 hipotesis saringan efektif. Lanjut, Pak. 5. Model kompetensi variabel adalah seorang mempelajari bahasa akan mencerminkan cara orang itu menggunakan bahasa yang dipelajari. Model kompetensi variabel adalah pembelajaran menyimpan pengetahuan tunggal yang berisi kaidah-kaidah, memiliki kemampuan untuk menggunakan bahasa. Tampilan bahasa kedua merupakan variabel yang dihasilkan melalui proses primer dalam wacana dan sekunder yang tidak terencana. Perkembangan memperoleh bahasa kedua sebagai akibat. Hipotesis universal adalah menyatakan bahwa anak menemukan kaidah-kaidah bahasa dengan bantu gramika. Teori neurofungsional adalah adanya hubungan antara bahasa dengan anatomi saraf dan sistem otak. Terima kasih Bu Ria. Oke, kita akan dilanjutkan untuk slide berikutnya oleh Bu Friska. Silakan Bu Friska. Bu Friska. Baiklah Pak, terima kasih Pak. Jelas Pak suara saya Pak?
Jelas. Jelas, Bu. Jelas, jelas. 6. Hipotesi universal menyatakan anak menemui kaidah-kaidah bahasa dengan bentuk gramatika universal, yakni gramatika inti. Contohnya